Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Upaya Mengurangi Masalah dalam Proses Belajar Anak Sekolah Dasar dan Anak Hiperaktif. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yosi Safitri, NPM 18160160 sebagai moderator dan penyaji, dan teman-teman saya. Nama saya Wahyu Adi Surono, NPM 18160152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dia Putri, NPM 18160143. Saya Cindy Tiara, NPM 18160127. Nama saya Vera Wulandari, NPM 18160149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Marantika, NPM 18160161 sebagai penyaji. Saya Rizka Fitrianti, NPM 18160122 dan saya sebagai penyaji. Nama saya Vega Ginanda, NPM 18160147. Saya Tia Intan Maharani, NPM 18160141. Pengertian belajar menurut Skinner pada tahun 1958 memberikan definisi belajar, yaitu learning is a process progressive behavior adaptation. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Skinner percaya bahwa proses adaptasi akan mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguatan. Ini berarti bahwa belajar mengarah pada keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Di samping itu, belajar juga membutuhkan waktu untuk mencapai suatu hasil. Menurut Chaplin pada tahun 1972, dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua rumusan, yaitu rumusan yang pertama berbunyi, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Rumusan yang kedua adalah belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami secara umum bahwa belajar adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantititas tingkah laku seseorang yang relatif menetap di berbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan masalah belajar. Belajar secara umum adalah perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang yang relatif menetap, yang diakibatkan oleh proses interaksi secara terus-menerus di berbagai bidang yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh peserta didik dengan adanya hambatan pada mereka untuk melakukan perubahan pada tingkah laku individu-individu masing-masing. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, siswa yang tidak dapat mencapai tujuan belajar dan hasil belajar. Maksudnya ialah siswa yang tidak mencapai KKM. KKM yang telah ditentukan oleh guru. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik, yakni siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak mengoptimalkan dirinya sendiri. Yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai rata-ratanya sendiri, atau tingkat EQ
yang di atas rata-rata. Maksudnya yaitu siswa yang memiliki intelijensi di atas rata-rata normal tetapi tidak mencapai hasil belajar yang optimal. Yang keempat, siswa yang mengalami keterlambatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki tingkat akademik yang kurang memadai dan perlu ditimbangkan untuk diberi pengajaran yang khusus. Yang kelima, siswa yang kekurangan motivasi belajar, yakni keadaan atau kondisi siswa yang kurang bersemangat atau bermalas-malasan. Yang keenam, siswa yang memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Contohnya seperti siswa yang menunda-nunda tugas, mengulur-ngulur waktu, membenci guru, dan sebagainya. Yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti pembelajaran di kelas, yaitu siswa yang sering tidak hadir atau sering sakit dalam waktu yang lama, sehingga kehilangan besar kegiatan pembelajarannya. Yang ke-8, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku sosial, yaitu pergaulan antar teman yang tidak sebaya dan tidak berpendidikan, menyebabkan siswa berpengaruh dalam menyuruh orang tua atau bersikap tidak baik kepada yang lebih tua, dan sering membuat kegaduhan dan keributan di dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan hambatan ketika belajar. Banyak sekali hambatan yang harus dilalui. Pertama, malas belajar. Terkadang penyakit satu ini kambuh mendadak tanpa kita sadari. Ketika kita besok mau ujian, tapi kok rasanya males banget buat buka buku, males banget buat latihan soal, terus pokoknya males lah buat mempelajari pelajaran yang akan besok ujian. Kedua, belajar hanya untuk mengejar nilai akademis, bukan dengan niat yang benar. Lalu, belajar hanya untuk mengejar nilai-nilai adalah masalah utama dalam belajar, karena nilai dari sebuah tujuan akan sangat berpengaruh bagaimana proses kita menjalaninya. Lalu 3, benci sama mata pelajarannya. Banyak sekali siswa yang malas belajar karena tidak menyukai mata pelajaran matematika. Banyak sekali siswa yang tidak suka matematika dikarenakan susah atau gurunya yang galak pun bisa menjadi alasan ia malas belajar. Lalu keempat, cara belajar yang salah. Ada banyak siswa yang sebetulnya udah cukup rajin, punya semangat yang tinggi buat ngelawan kemalasan, tapi sayangnya ia menyalurkan waktu dan energinya buat belajar dengan cara yang salah. Udah belajar mati-matian, tapi kok gak ngerasa dapat ilmu apa-apa. Udah belajar siang malam, tapi nilai ujian tetap jelek. Ini saya akan menjelaskan cara mengatasi anak yang malas belajar. Yang pertama, bangun komunikasi dengan anak. Yang kedua, ajak anak untuk menentukan tujuan belajarnya. Yang ketiga, kenali gaya belajar anak. Yang keempat, bimbing anak untuk menyusun sistem belajarnya sendiri. Yang kelima, buat suasana belajar menyenangkan. Yang keenam, hargai proses belajar, hindari terlalu fokus pada prestasi. Yang ketujuh, jadi role model. Pada dasarnya, setiap anak adalah pribadi yang unik. Guru perlu mengenali dan memahami dulu karakter anak agar dapat mendampingi proses belajarnya dengan optimal. Yang terpenting, guru perlu mendorong anak untuk belajar karena kebutuhan, bukan karena selalu keharusan. Hambatan dalam belajar itu ada 5, yaitu yang pertama, malas, yang kedua, mengejar nilai bukan dengan niat yang benar, yang ketiga, benci terhadap mata pelajaran tertentu, yang keempat, cara belajar yang salah, yang kelima, tidak konsisten dalam belajar.
Untuk penjelasannya, yang pertama malas, yaitu ini sangat berpengaruh dalam proses belajar dan ini sangat menghambat proses belajar siswa karena di sini siswa malas dengan belajar. Jadi itu sangat menghambat. Kemudian yang kedua, mengejar nilai bukan dengan niat. Jadi siswa belajar hanya untuk mengejar nilai akademis saja. Dia belajar matematian hanya untuk mencari nilai yang baik, nilai yang bagus, tapi tidak dengan niat yang bersungguh-sungguh dan niat yang benar. Kemudian yang ketiga, membenci mata pelajaran tertentu. Contohnya, siswa membenci mata pelajaran matematika. Katanya karena mata pelajaran matematika itu susah dan gurunya juga galak. Ini jadi penghambat juga. Terus yang keempat, cara belajar yang salah. Kalau cara belajarnya salah, ini juga jadi penghambat. Walaupun dia sudah tidak malas dan tidak membenci mata pelajaran tertentu, tapi dia cara belajarnya salah, jadi dia merasa buat apa sih belajar, aku dapat apa sih belajar. Terus yang kelima, tidak konsisten dalam belajar. Kalau siswa tidak konsisten dalam belajar, dia juga sangat berpengaruh karena belajarnya tidak terus menerus, kadang belajar kadang tidak, jadi ini menghambat proses belajar siswa. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab anak hiperaktif. Yang pertama, faktor psikologi adalah dipengaruhi karena kurang perhatian orang tua karena orang tuanya terlalu sibuk, sehingga perilaku hiperaktif tampil dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari lingkungannya, terutama orang tua. Lalu yang kedua, faktor pemanjaan, yaitu anak yang terlalu dimanja secara berlebihan. Anak yang terlalu dimanja, dia sering memilih caranya sendiri agar dipenuhi kebutuhannya. Ia akan memperdayakan orang tua untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Lalu yang ketiga, faktor kurangnya disiplin dan pengawasan. Yang dimaksud adalah anak yang perilaku cenderung sesuka hati dengan kurang dapat dibatasi. Apa yang dilakukan oleh anak tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada perhatian dari orang tua. Jika dibiarkan begitu saja oleh orang tua, maka anak hiperaktif tersebut akan berbuat sesuka hati mereka di tempat lain, baik itu tempat orang dan orang lain juga akan sulit untuk mengendalikannya. Lalu yang keempat yaitu faktor orientasi kesenangan. Maksudnya di sini adalah anak yang memiliki kepribadian yang berorientasi kesenangan pada umumnya memiliki ciri-ciri hiperaktif secara sosio-psikologis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam bimbingan konseling. Ada 4 pendekatan dalam bimbingan konseling. Yang pertama pendekatan krisis, yang kedua pendekatan remedial, yang ketiga pendekatan preventif, dan yang ketiga pendekatan perkembangan. Pendekatan krisis adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengatasi krisis atau masalah yang dialami oleh individu. Yang kedua, pendekatan remedial. Pendekatan remedial adalah pendekatan yang ditunjukkan untuk individu yang tengah mengalami kesusahan, bertujuan untuk menghilangkan kesusahan yang sedang dialami oleh individu. Tujuan bimbingan adalah untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dialami individu. Yang ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan preventif adalah pendekatan untuk mencegah suatu persoalan umum agar tidak terjadi pada individu. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengurangi anak yang hiperaktif dari sudut pandang orang tua. Nah, yang pertama itu membangun kehidupan anak yang terstruktur. Maksudnya, orang tua sebaiknya menciptakan keteraturan agar kehidupan anak tenang dan
terorganisir. Sebagai orang tua tidak perlu kaku. Terus yang kedua, menciptakan waktu tidur yang rutin. Pastikan anak tidur pada tepat waktu yang sama tiap malam dengan bangun secara teratur di pagi hari. Hal ini menciptakan kebiasaan tidur tepat waktu dapat mengatasi anak yang hiperaktif. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan disiplin positif. Upayakan untuk selalu memberikannya kasih sayang dengan menghargai atau memuji dirinya ketika melakukan tindakan yang baik. Jangan hanya melakukan ucapan terima kasih ketika dia membantu pekerjaan, tapi sebagai orang tua harus menyinggung juga sama apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Keempat yaitu membina hubungan keluarga yang sehat. Hubungan antara semua anggota keluarga memainkan peranan besar dalam mengelola atau mengubah perilaku anak yang hiperaktif. Nah, upayakan untuk menjalin komunikasi yang sehat dengan anak. Jika sang anak mengajak berbicara, maka sebagai orang tua harus menanggapinya. Terus menanggapinya itu dengan tenang dan sabar. Lalu yang kelima yaitu kurangi hal yang bisa mendistraksi anak. Mengerjakan suatu hal yang perlu konsentrasi seperti membuat PR bisa menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak yang hiperaktif. Untuk membantunya, orang tua bisa menyediakan ruangan minim distraksi agar si anak itu bisa lebih mudah dan berkonsentrasi saat mengerjakan tugas-tugas tertentu. Namun, pastikan ruangan tersebut nyaman dan pengaturannya tidak terlalu kaku sehingga si anak tersebut tidak merasa terintimidasi saat masuk ke dalamnya. Cukup sekian, itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.